gelap, dingin. Itu yang Puri lihat dan rasakan ketika pertama kali membuka mata. Butuh beberapa lama sampai ia mengingat bagaimana terakhir kali ia berada di mobil Sandra dan dibekap oleh Doni sebelum kemudian semuanya terasa gelap. Di detik kesadarannya kembali, Puri merasakan ketakutan luar biasa. Tapi ketika tangannya bergerak, ia baru menyadari bahwa ia tergeletak di atas dedaunan kering. Lalu di sekelilingnya banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi. Di mana ini? Puri hanya bicara dalam hati. Karena ia tahu bahwa mungkin ia sedang dalam pengawasan Doni atau Sandra. Puri bahkan membeku dan takut bergerak lalu menimbulkan suara yang bisa memicu mereka tahu bahwa ia telah sadar. Ya Tuhan, apakah ini saat-saat terakhirku? Jantung Puri berdetak teramat kencang. Bahkan ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang lebih keras dari detak jarum jam. Puri memang pernah di fase ingin mati. Dulu. Tapi ibunya adalah alasannya untuk hidup. Ibunya sudah dihancurkan oleh ayahnya. Dan ia tak mungkin pergi dan menambah kehancuran ibunya. Alasan kedua Puri bertahan hidup adalah, ia ingin melihat karma orang-orang yang telah menyakitinya. Yang sampai saat ini ia lihat, mereka semua masih hidup dengan sangat baik. Terutama Doni yang hidupnya sepertinya berjalan begitu mulus tanpa celah berarti. Pria jahat itu belum juga berubah sampai saat ini. Selamat malam, cantik. Tubuh Puri kali ini menegang hebat. Matanya membulat sempurna kala wajah bajingan itu tepat muncul di atas wajahnya, lengkap dengan senyum liciknya. Melihat itu, Puri jelas langsung bergerak refleks untuk menjauh. Tapi sayangnya di detik itu, ia baru sadar kalau tangannya memang bebas. Namun ternyata kakinya terikat. Persis seperti 10 tahun lalu. Hanya bedanya saat itu Doni mengikat tangannya bukan kakinya. Entah apa yang pria itu rencanakan. Apa maumu? Nafas Puri terengah. Setelah sekian lamanya, ia seperti kembali ke 10 tahun silam. Saat bajingan ini menghinakan dan mempermalukannya. Bukannya menjawab, Doni malah tertawa terbahak. Sangat keras. Berarti, tempat ini mungkin sangat jauh dari penduduk. Karena pria itu berani tertawa sekeras itu. Kenapa wajahmu tegang begitu? Padahal aku sedang mengajakmu reuni. Bukankah 10 tahun lalu sangat menyenangkan? Kenapa tidak kita ulangi kesenangan yang waktu itu? Senyum Doni sungguh mengerikan. Memang gelap, tapi Puri masih bisa melihat dengan jelas gigi putih pria itu yang seolah tengah mengejeknya. Ternyata kamu memang iblis. Puri berusaha untuk melawan rasa takutnya. Tapi sayangnya suaranya bahkan terlalu bergetar untuk bisa menyembunyikan rasa takut yang luar biasanya. Kenapa suaramu, sayang? Bukannya biasanya kamu selalu bersikap berani. Istriku bahkan sering kau buat kesal setiap kali bertemu. Kalian sama-sama manusia sakit. Puri tak tahan lagi untuk tidak meluapkan amarahnya. Oh, ya. Bukannya kamu juga sakit. Setelah kejadian itu bukannya kamu hampir gila. Doni tersenyum puas. Harusnya kamu berterima kasih setelah ku berikan kenikmatan. Apa karena baru sekali jadi kamu belum menemukan titik nikmatnya? Haruskah kulakukan kedua kalinya? Aku yakin setelah itu kamu akan menemukan titik bahagia yang tak bisa kamu ungkapkan. Cuih. Saking muaknya, Puri langsung meludahi wajah Doni. Pria itu berubah menggelap. Iblis. Sentak Puri marah. Tentu Puri merasa takut. Sangat. Tapi kalaupun harus mati malam ini, Puri akan mati-matian menjaga harga dirinya. Kalaupun harus mati, setidaknya ia akan mati dengan menjaga kehormatan dirinya. Tidak akan ia biarkan lagi bajingan ini menghinakannya. Doni tertawa. Ia akui Puri jauh lebih berani dibandingkan ketika remaja dulu. Waktu itu Puri menangis memohon ampun dan meminta dilepaskan. Tapi kali ini Puri sama sekali tak melakukan itu. Kamu pikir melakukan hal seperti ini pada perempuan membuatmu terlihat hebat? Kamu salah. Justru kamu terlihat seperti banci yang menjijikkan.
Kalau kamu memang hebat, kamu pasti akan melakukan cara yang lebih elegan supaya perempuan yang kamu mau melayanimu. Tapi bisamu hanya memakai cara kotor dan rendahan seperti ini. Puri sembari berusaha melepas ikatan di kakinya. Tapi ternyata ikatannya sangat kuat. Ia tidak mungkin menggunakan tangannya sekarang. Karena Doni mungkin saja malah akan mengikatnya. Entah apa yang diinginkan pria ini dengan mengikat kaki dan membebaskan tangannya. Kenapa? Apa kakimu sakit? Rupanya Doni sadar juga pergerakan Puri meski sudah dilakukan dengan sangat hati-hati. Di detik itu, Puri sudah kalut. Kalau tangan dan kakinya terikat, akan semakin sulit baginya untuk melarikan diri. Nafas Puri kian tercekik ketika tangan Doni mulai menarik tali tambang tersebut, yang membuat tubuhnya terseret. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu sebelum menikmati surga dunia? Doni meletakkan tali tambang itu di pundaknya lalu mulai pelan-pelan menarik tubuh Puri. Mulai terdengar suara gesekan kulit tubuh dan dedaunan. Puri tak kuasa menjerit. Tubuhnya sakit bukan main. Sekuat tenaga ia berusaha menahan kepala dari benturan. Tapi tentu saja hal itu tak terhindarkan. Entah iblis macam apa yang merasuki bajingan itu. Yang pasti Puri sudah pasrah jika memang harus mati sekarang. Mungkin mati memang lebih baik dibandingkan ia hidup dengan banyak trauma dan kekhawatiran. Dengan mati, penderitaannya mungkin akan berakhir. Sayangnya, ia bahkan masih punya inisiatif untuk hidup. Tangan Puri berusaha menggapai satu dua pohon yang mungkin saja bisa menahannya dari seretan manusia setan itu. Sampai akhirnya ia mampu menggapai satu batang pohon yang membuat seretan itu terhenti untuk beberapa saat. Puri memejamkan matanya dengan nafas yang sudah tak karuan. Ia menunggu apa yang akan terjadi. Mungkin pria itu akan memberikan pukulan mematikan padanya. Sungguh, Puri sudah sangat pasrah. Ibu. Air mata Puri meleleh. Dalam hati ia memanggil ibunya. Kita akan segera bertemu. DUAK. Suara pukulan itu terdengar kencang. Sangat kencang. Selamat tinggal dunia. Puri memejamkan matanya rapat-rapat. Tapi kemudian ia tersadar. Kenapa ia tak merasakan sakit? Padahal pukulan itu terdengar keras sekali. Apa aku belum mati? Seketika Puri membuka matanya. Hening. Di mana laki-laki bajingan itu? Mata Puri mencari-cari tapi tak menemukan siapapun. Sampai kemudian ia merasakan ada yang memegang tangannya. Sontak saja Puri berteriak. ARGHT. Ini aku. Kita harus pergi dari sini. Setelah melepas Puri pergi, Salsa merasa tak tenang. Entah karena apa. Padahal Puri berpamitan untuk menemui suaminya. Hanya saja feeling Salsa tak enak melihat Sandra. Waktu pertama bertemu, wanita itu terlihat sangat ramah sekali. Tapi yang ia lihat tadi adalah sosok Sandra yang sangat berbeda. Sampai kemudian Salsa nekat membuntuti mobil Sandra. Sayangnya, di tengah perjalanan ia kehilangan jejak. Sepertinya Sandra sadar telah diikuti. Makanya wanita itu langsung menambah kecepatan mobilnya. Sangat lihai menurutnya untuk seorang wanita bisa berkelit selincah itu. Sial. Dan naasnya, Salsa baru tersadar kalau arah mobil Sandra menuju keluar kota. Harusnya suaminya ada di kota ini bukan? Tapi kenapa mereka malah menuju keluar kota? Salsa beberapa kali menghubungi nomor Puri tapi tak ada jawaban. Ingin menghubungi suami Puri tapi ia tak memiliki kontaknya. Bahkan juga alamat rumah atau kantornya. Bagaimana ini? Salsa yang kalut lalu menghubungi Andre. Andre, ini bahaya. Bahaya kenapa? Puri, ceritanya panjang. Sekarang kamu tolong hubungi suami Puri. Istrinya dalam bahaya. Dalam bahaya gimana maksudnya? Yang jelas, Andre yang memang memiliki perasaan pada Puri jelas ikut panik mendengar kabar tersebut. Pokoknya sekarang kamu hubungi suaminya. Ini darurat. Kalau darurat kenapa nggak langsung lapor polisi? Nggak segampang itu, Andre.
Pokoknya gimana pun caranya kamu cari tahu kantor suaminya Puri. Kasih tahu dia kalau istrinya dalam bahaya. Salsa buntu. Oke. Aku ke kantornya sekarang. Kamu tahu alamatnya? Tahu. Puri pernah kasih tahu kantor suaminya pas aku nanya pekerjaan. Oke. Buruan, Andra. Perasaanku nggak enak. Aku tunggu kabar secepatnya. Dua wanita itu berlari sekencang-kencangnya. Tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan. Beberapa kali mereka tersandung, bangkit lalu berlari lagi. Jangan tanya lagi, nafas mereka putus-putus. Tenggorokan kering, keringat bercucuran padahal udara begitu dingin luar biasa. Angin juga bertiup begitu kencang. Au! Untuk ketiga kalinya Jelita terjatuh setelah berkali-kali kakinya tersangkut akar pepohonan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Puri dengan nafas putus-putus. Bahkan sekedar menelan air ludah saja sudah tak tersisa rasanya. Mulut terasa kering kerontang. Perutku sakit. Jelita memegangi perutnya. Aku harus bagaimana? Puri panik. Yang ia tahu Jelita sedang hamil muda. Beberapa kali terjatuh, takutnya terjadi sesuatu dengan kandungannya. Kita istirahat sebentar. Puri membantu Jelita bersandar di pohon besar. Malam benar-benar gulita dan mencekam. Entah mereka berlari ke arah yang dekat dengan pertolongan atau malah justru menjauh dari pertolongan. Yang mereka tahu mereka harus berlari menjauh dulu dari manusia iblis itu. Kenapa kamu bisa di sini? Puri ikut bersandar di samping Jelita. Mereka sama-sama tengah mengatur nafas mereka. Jelita belum bisa menjawab. Tubuhnya masih gemetaran. Tak pernah ia sangka akan mengikuti Doni sejauh ini dan berada di kondisi mencekam ini. Aku curiga pada suami Mbak Tantri. Jelita bercerita pelan-pelan. Puri menoleh ke perempuan di sebelahnya. Wajahnya tak begitu terlihat jelas, tapi nafas Jelita yang terengah sudah membuat Puri mampu membayangkan wajah wanita tersebut saat ini. Karena ia sendiri juga tak kalah kacaunya. Baunya hampir mirip dengan pria yang memprakaisku. Jelita teringat bagaimana ia diam-diam mengikuti Doni. Anehnya, laki-laki itu seringkali berada di tempat tak jauh dari Puri berada. Hal yang membuat Jelita begitu keheranan dan penasaran. Yang kemudian mengantarkannya di tempat ini. Entah keberanian dari mana yang Jelita punya. Ia bisa-bisanya mengikuti Doni yang masuk ke dalam hutan. Padahal ia bisa saja memutuskan untuk stop dan tak mempedulikan Puri. Toh mereka tidak dekat dan ia masih sakit hati karena Anggara yang lebih memilih wanita ini daripada dirinya. Dengan bodohnya aku mengikutinya sampai di sini. Jelita tersenyum miris. Padahal kamu sudah merebut Mas Anggara dariku. Teringat hal itu, Jelita merasa sesak. Maaf. Puri sungguh merasa bersalah pada Jelita. Tapi di satu sisi ia juga menyesal tidak memberikan Anggara kesempatan. Padahal pria itu sudah begitu banyak memberikan bukti cinta. Tapi ia yang terlalu sibuk dengan ketakutan yang ia pikirkan sendiri. Apa masih ada kesempatan untuk hidup? Gumam Puri takut. Apakah Doni akan tersadar cepat dan mengejar mereka? Andai ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Puri ingin sekali mengatakan bahwa ia juga mencintai suaminya. Maaf. Untuk pertama kalinya Puri merasa sangat-sangat menyesal. Ia teringat bagaimana malam itu suaminya begitu putus asa meyakinkan perasaannya. Dan bodohnya ia terus saja takut dan takut pada sesuatu yang bahkan tidak atau belum tentu terjadi. Suara kemerisik dedaunan yang terinjak membuat dua perempuan itu langsung diam. Benar-benar diam, sampai bernafas pun rasanya sangat takut dan mereka tahan-tahan. Tangan mereka tanpa sadar saling menggenggam satu sama lain. Seolah mereka saling bergantung satu sama lain untuk bisa selamat. Srak, srak, srak. Suara itu semakin dekat. Puri dan Jelita sama-sama membungkam rapat mulut mereka. Rasanya seperti mereka tak akan selamat. Aku tahu kalian ada di sini. Suara Doni menggeram. Rencananya nyaris tak pernah menemui kegagalan.
Siapa kira-kira bajingan yang berani ikut campur masalahnya? Di mana kalian? Doni berteriak. Pria itu menggila. Berjalan ke sana kemari, menyoroti dengan senter yang dibawanya. Melihat itu, Jelita dan Puri merasa harapan hidup mereka semakin menipis. Meski mereka berdua, tapi menghadapi iblis seperti Doni belum tentu mereka menang. Terlebih mereka tak punya senjata sama sekali. Harus dengan apa melawan? Sandra. Entah kenapa Doni malah meneriakkan nama Sandra. Sepertinya Doni mengira Sandra mengkhianatinya. Padahal yang menolong Puri tadi adalah Jelita. Pegangan tangan Puri dan Jelita kian mengerat seiring langkah Doni lebih mendekat ke arah mereka. Lari. Jelita berbisik. Perutmu. Puri khawatir dengan kondisi perut Jelita yang kram sebelumnya. Aku belum ingin mati. Jelita memberi aba-aba, sebelum kemudian mereka kembali berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat persembunyian mereka sebelumnya. Doni yang mendengar itu tak tinggal diam. Ia langsung mengejar ke arah Puri dan Jelita yang berlari. Hutan yang sunyi itu kembali gaduh oleh suara langkah kejaran kaki. Au! Kali ini gantian Puri yang tersandung akar pohon. Ayo! Kita tidak punya waktu. Jelita menarik Puri untuk berdiri. Tak ada waktu untuk sekedar mengaduh. Mereka terus berlari, bahkan entah ke arah yang mereka sendiri tak tahu. Sejauh apa mereka masuk ke dalam hutan. Yang mereka pikirkan hanyalah bisa selamat dari kejaran manusia setengah iblis itu. Berhenti kalian. Sit. Umpatan itu keluar dari mulut Doni kala kali ini gilirannya tersandung akar pohon. Sementara itu, Jelita dan Puri mulai kehabisan nafas. Bahkan kaki pun semakin melemah untuk bisa digerakkan. Terutama Jelita yang merasa perutnya semakin sakit. Aku tidak kuat lagi. Jelita terduduk sembari memegangi perutnya. Biar ku gendong. Puri masih punya sedikit tenaga. Setidaknya mereka harus memastikan aman dulu. Badanku berat. Tidak apa-apa. Naik saja. Jelita terpaksa menuruti. Karena ia benar-benar tak punya tenaga lagi. Dengan terseok, Puri membawa Jelita di punggungnya. Apa kamu mencintai Mas Anggara? Di saat genting seperti ini, bisa-bisanya Jelita masih membahas tentang Anggara. Jangan membahas hal tak penting dulu. Puri tak ingin Jelita sakit hati kalau mendengar pengakuannya. Setidaknya kalau aku mati hari ini, aku ingin memastikan kalau Mas Anggara tidak salah dengan pilihannya. Aku sangat mencintainya, tapi aku sadar. Aku sudah kotor. Aku juga sudah kotor. Puri langsung menimpali. Ia ingin Jelita tak terlalu menghinakan dirinya. Seperti apa yang ia lakukan, bahkan sampai sekarang. Apa maksudmu? Doni memprakaisku waktu aku masih 14 tahun. Dan sepertinya dia juga melakukan hal itu padamu. Puri tak pernah mengatakan seterang ini tentang masa lalunya. Entah, mungkin karena bernasib sama, Puri bisa seterbuka ini. Kamu tahu dari mana? Jelita kaget. Dari mana Puri tahu? Sedang ia masih dalam tahap curiga. Feelingku saja. Apa motifnya melakukan itu? Aku tidak punya masalah apapun dengannya. Puri tak menjawab. Ia mulai kehabisan nafas. Kakinya tak bisa bergerak lagi. Jawab pertanyaanku. Kemana bajingan itu? Kenapa dia tidak mengejar kita? Seketika mereka tersadar kalau mereka terlalu asyik mengobrol dan lupa bahwa suara langkah Doni tiba-tiba tak terdengar lagi. Hening. Suasana kembali mencekam. Tapi justru hal itu tak membuat mereka tenang. Justru mereka merasa bahaya seolah begitu dekat dengan mereka. ARGHT. Teriakan Jelita menggema di hutan belantara. Tubuh wanita itu ditarik paksa dengan kekuatan besar hingga tak mampu melawan. Jelita. Puri berusaha menyelamatkan Jelita tapi ia kalah cepat. Doni terlanjur mengeluarkan senjata dari balik jaketnya. Rupanya kamu Jalang. Apa kamu bosan hidup? Tubuh Jelita gemetaran. Nyawanya seolah sedang di ujung tanduk. Jangan lukai dia. Bukannya targetmu aku.
Puri berusaha menyelamatkan Jelita. Meski ia tak yakin caranya akan berhasil. Lari. Jangan pedulikan aku. Lari. Jelita merasa sudah tak tertolong. Setidaknya di antara mereka harus ada yang selamat dan membuat Doni membusuk di penjara. Jangan sampai mereka berdua mati konyol di hutan ini dan penjahatnya melenggang bebas tanpa hukuman. Tapi Puri jelas tak bisa meninggalkan Jelita. Kalau harus mati, mereka harus mati berdua. Tidak boleh ada yang meninggalkan satu sama lain. Lepaskan dia. Kalau kamu mau nyawaku, aku tidak masalah. Bunuh saja aku. Tenang saja. Tidak usah saling rebutan. Kalian berdua hanya sedang menunggu giliran. Doni meletakkan pistol itu di kepala Jelita. Wanita itu sudah pasrah dan memejamkan matanya. Puri menggelengkan kepalanya. Sampai suara pistol itu terdengar menggema di langit malam ini. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.